لا درجة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الجنة والعشرة وصلاة المشاهد المعلمين صلى روحي الإمام أحمد زيد لسندنا إليه فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. أصل النور للعبد بمحض فضل الله وقوته باكتساب العبادة. Bermula asal didapat nur pada hati hamba itu semata-mata kurnia Allah, dan bertambahnya kuat itu nur dengan sebab mengerja ibadah kepada Allah. Aslun nur li hasabihi ma'rifatullah, asal mendapat nur yang menghasilkan dengan dia mengenal Allah. Innama asala bi ma'rifatillah ta'ala, hanya saja mendapat dengan semata kurnia Allah. Bikasbil, tidak ada di situ usaha, wala sababin, dan tidak ada juga sebab. Tasul quwwatuhu ba'da dzalika biktisabil ibadah, dan mendapatlah kekuatan itu nur sesudah demikian itu dengan mengerja segala ibadah. Izhar zulli wal maskan jamil hadap, dan menampakkan diri hina dan berhajat pada seluruh hal kehidupan. Walidzalika jabil khabar, karena itu datang hadis innallaha khalaqal khalqa bi zulmatin, bahwasanya Allah Ta'ala mencipta makhluknya itu pada satu gelap. Marasa alaihi min nurihi, kemudian Allah percikan atas mereka daripada nurnya. Aman asabu min dzalika nur ihtada, siapa yang mendapat percikan nur maka ia menjadi orang yang dapat petunjuk. Aman akhdaha, barang siapa lepas daripada percikan itu nur dhalla, saya yang jadi orang yang sesat. Maknanya seseorang yang di dalam hatinya itu ada seperti kenal kepada Allah Ta'ala, itu sebenarnya adalah hidayah dari Allah. Tidak ada sebab usaha dari dirinya, dan tidak ada juga sebab usaha itu ada kalanya daripada amal dan ada kalanya daripada ilmu. Tidak sebab ilmu dan tidak sebab amal seseorang bisa ma'rifat kepada Allah. Allah memberi kurnia, dan tidak juga dengan sebab ada keturunan, itu tidak ada. Sebab ya orang Islam tidak ada, sebenarnya tidak, seluruhnya itu semata kurnia Allah. Maknanya bahwa ilmu di dalam jiwa yang menyampaikan kenal kepada Allah itu memang pemberian semata. Pada dai sama siapa-siapa. Maksudnya di dalam ilmu Allah bahwa orang dikehendaki Allah ia kenal. Kenalah di waktu ia hidup, dan jalanlah ia sesuai kehendak Allah. Lalu ayo orang tadi belajar
Kalau orang itu bisa guru, itu kejahilannya. Setelah diberi Allah Ta'ala ma'rifatnya itu, lalu ma'rifat itu bisa menjadi keberkahan kepada orang yang diberi, artinya jadi karamah apabila dibawa ibadah dan dibawa sifat tawaduk. Tawaduk itu kepada Allah, tidak tawaduk kepada hamba. Itu merasa diri hina dan merasa berhajat. Artinya itu aja jalannya setelah orang ma'rifat. Jadi tidak ada setelah ma'rifat lalu meninggalkan yang diperlukan Allah itu tidak ada. Dalilnya adalah bahwa manusia ini sebenarnya dicipta oleh Allah Ta'ala kadada ilmu dan kadada kena. Setelah itu Allah percikan daripada nur hidayah Allah, maka nangkana percikannya itu. Lalu yang kaya ilmu dan kaya ma'rifat. Orang nangkana karena percikan itu, lalu orang itu jahil dan kafir. Lalu kesimpulannya bahwa ma'rifat itu adalah semata-mata kurnia Allah. Hal arabta Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw arabta Muhammadan billahi ta'ala. Qila li'ayyin bi Abi Thalib radhiyallahu anhu arabta Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw arabta Muhammadan billahi ta'ala. Ditanya orang kepada sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adakah engkau kenal kepada Allah dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu engkau kenal akan Nabi Muhammad dengan sebab Allah Ta'ala? Maka maka berkata Ali, "Lau aradtullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'abadtuhu. Lakana Muhammadun awsaqan fi nafsi min Allah Ta'ala. Lau aradtu Muhammadan billah lamahtajtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Allah rafani nafsi bila kaifin kama sya'a bahasa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dari ahkamil Quran bihadi mu'dilatil Islam wal iman itsbatul hujjah taqwina salam maja ikhlas sadaqtuhu bima jabihi." Maka berkata Ali, jikalau aku kenal akan Allah dengan sebab Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah aku akan sembahkan dia. Tetapi Nabi Muhammad lebih aku pegang di dalam diriku daripada Allah. Jikalau aku kenalkan Muhammad dengan Allah, niscaya aku ada mengambil dalil kepada Rasulullah. Tetapi Allah mengenalkan akan dakwakan jatuhnya. Tetapi Allah mengenalkan ia akan dakwakan diriku dengan tidak ada contoh sebagaimana Allah kehendaki. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan segala hukum Quran dan menyatakan segala dalil-dalil hukum Islam dan iman dan menetapkan hujjah dan meluruskan manusia atas jalan yang ikhlas. Apa aku benarkan akan dia dengan apa ia mendatangkan ia dengan dia. Ta'ulima annahu yastahilu su'ila ma'bigilillah la sabila matilah illa billah bina fahamal ahmal akhwati ajijatun khasir bil tasawwiriha suwariha wa ila kaifa tati'darakum masawiriha mu'alliliha inna haq subhanahu khalqa kama sya'a lama sya'a wa rabbaka man sya'a lima sya'a arafa man sya'a bima sya'a. Maka diketahui itu bahwa mustahil sampai untuk mengenal Allah kecuali dengan
bahwa mustahil sampai kepada mengenal Allah dengan selain Allah. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali dengan Allah. Segala pahaman sangka dan segala hatar lemah, sangat lemah, dan sangat bindik daripada memperdapati gambarannya dengan gambarannya dan segala sebabnya. Bagaimana kuasa memperdapati orang yang menggambarnya dan orang yang menjadikan sebabnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya sebagaimana ia kehendaki atas apa yang ia kehendaki. Betawi orang yang ia kehendaki bagi apa yang ia kehendaki. Allah mengenalkan orang yang ia kehendaki dengan apa yang ia kehendaki. Maknanya orang bertanya kepada ahli, apakah orang itu mengenal Allah sehingga Allah bisa dikenal dengan sebab Nabi Muhammad? Maka ahli berkata tidak. Apakah orang kenalkan Nabi Muhammad dengan sebab Allah? Ahli pun mengata tidak. Nah, ini disebut di dalam martabat syariat. Karena Nabi Muhammad hanya Rasulullah. Bashar, beliau sama manusia. Diberilah pangkat Rasul. Beliau menyampaikan jalan mengenal Allah. Setelah beliau sampaikan, maka masing-masing pribadi orang mengenal Allah. Masing-masing bagaimana ia diberi Allah anugerah. Kalau kesimpulannya tidak mengenal Allah kecuali dengan Allah. Dan tidak mengenal akan Nabi Muhammad kecuali dengan ikut Nabi Muhammad. Kalimahnya basadaqtuhu, aku benarkan itu maknanya ikut. Ini disebut di dalam martabat syariat, hukum agama. Karena kalimahnya yang dipelajari adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang mencipta kecuali Allah. Orang yang mengenal bahwa Allah punya ciptaan, malah tidak ada wujud makhluk. Wujud makhluknya ini jalannya. Ada martabat syariat, wujud makhluk itu ya dirinya sendiri. Lagi Allah arafani nafsi diriku. Martabat syariat diriku. Maksudnya kayak itu jalan untuk mengenal Allah, mengenal diri. Artinya orang bertanya ini dengan martabat di dalam hukum bahwa Allah tidak berhajat kepada Nabi Muhammad kada untuk mengenalkan Allah atau kada dalam martabat syariat. Artinya kada pelajaran mempelajari Muhammad Rasulullahnya kada pelajari kalimat la ilaha illallah, sehingga dalam kalimat la ilaha illallah itu maknanya kan Allah Ta'ala misi sifat kesempurnaan, mustahil misi sifat kekurangan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jumlahnya di situ. Adalah di situ bertambah Nabi Muhammad dah ada. Karena kalimah yang dipelajari adalah la ilaha illallah. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Lalu kalau orang hendak mengenal sambungannya, ya Muhammad Rasulullah. Di dalam Muhammad Rasulullah itu, mana mengenalnya itu, mengikut dan membenarkan Rasulullah dan mengikut apa yang beliau perintah, apa yang beliau larang. Seolah-olahnya lalu kalimah Allah dan Muhammad ini berbeda. Allah itu pencipta, kalimah Muhammad ini adalah makna
Rasul. Oh ya ilahi diwahyukan kepadanya. Jadi ini tidak berubah dengan makna di dalam martabat hakikat. Itu beda. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Qalu Ali radhiyallahu lakin Allah arafani nafsi. Nah, itu tadi. Al-Bil Azzi wal Ibtika fa'arabtu anna rabban awjadaha. Oleh jalla qala Rasulullah sallallahu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nafsahu bil Azzi wal Ibtika arafa rabbahu bil qudrati wal billah. Nah, ini kan jalannya tuh. Jalan kalimah la ilaha illallah, lalu gawiannya dan perbuatannya itu nampak di diri. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, tapi Allah mengenalkan ia akan dakwakan diriku dengan bersifat diriku lemah dan berhajat, maka aku kenal baginya ada bisi Tuhan yang ada akannya. Karena itulah bersabda Rasulullah berdasarkan dirinya karena Tuhannya. Karena dirinya lemah dan berhajat karena Tuhannya yang kuasa dan kaya. Ada dalam bacaannya kenal kepada Allah, kenal ke Muhammad, kenal ke Muhammad, kenal ke Allah, ada. Nah ini martabatnya, martabat kalimah la ilaha illallah, jalannya itu. Sehingga lalu kalimahnya kenal kepada Allah dengan anugerah Allah juga. Nah, lewati kenal kepada diri kita. Allah Taala alaihi salam, "Arifni wa arif nafsak." Ala ilahi arabtuka bil fardaniyati wal qadri wal baqa arabtu nafsi bid dhaqi wal ajji wal fana. Qala ya Daud al-an arabtani. Allah wahyu kepada Nabi Daud di kitab Jabur. Kenali akan aku dan kenali dirimu. Dan berkata, hai Tuhanku, aku kenal akan engkau dengan asa, kuasa dan kekal. Aku kenal diriku dengan lemah dan binasa. Allah berfirman kepada Daud, sekarang Daud engkau kenal akan aku. Kalau disebutlah ini jalannya melewati jalan la ilaha illallah, yaitu jalan sifat. Sifatnya itu menyatakan akan ada wujud perbuatannya, yaitu diri tadi. Diri yang bernama roh, apalagi diri yang bernama jasmani. Sehingga lalu kenali diri itu misalnya kenal kepada nama Allahnya. Nah itulah makna kenal kepada Allah. Dan selamat aja daripada syirik hati. Selamat aja jalan di sini. Sifatul arif, kalau Imam Qushairi al-ma'rifah sifatun man arafallah bi asma sifatihi summa sadaqallah bi muamalatihi subatan taqi an akhlaqihi summa tunaqa an akhlaqihi la li'ati wa afatihi summa tala bil bab qubuhu wa nam bil qabi itikafu wa hadza min alabi jami' iqbalihi asadaqah jam ahwalihi wa batan hajis nafsihi lam yasga bi qalbihi la khatidin ya'uhu ila ghairihi biasaran la khalqa nabiyan an nafsi bariya la masakinati wa mulahati naqiya adam sim Allah minajatuhu aqabi qadhi Allah rujuhu salamu hadisan qibali al-haqqi subhanahu wa ta'ala ta'arif asrarihi bima yajimin tasarruf biaqdarihi sumya inda dzalika arifan
Samahalatu ma'rifatan dan najbiyatihi min nafsihi tahsulu ma'rifat bi rabbih azza wa jalla min amaratil ma'ribillah suhaibah min Allah izdadat ma'rifatu izdadat haibatuhu wal ma'rifatu tujibul sakinah. Adanya beliau sudah menjelaskan tentang jalan mengenal Allah, meliti jalan mengenal diri siapa ya, diri kita masing-masing. Sekadar kenal kepada diri, maka dia akan kenal kepada penciptanya, yaitu Allah. Kalau kenal kepada penciptanya, maka diri kita hancur labur, ya panas. Makanya telah Allah bersifat bakar. Kemudian ada sifat orang yang mengenal Allah itu. Bermula ma'rifah liman bersyahidi itu sifat orang mengenal Allah dengan asma Allah dan sifatnya. Membenarkannya akan Allah pada muamalahnya, pada waktu ibadah zahir batin dan kehidupan. Dibersihkannya daripada akhlak yang jahat dan segala penyakitnya. Lama ia di hadarat Allah berhenti, berkekalan di hatinya seperti iktikaf, maka mendapatlah ia dari Allah dengan elok menghadapnya kepada Allah dan dibenarkan pada seluruh halnya, terputuslah dari seluruh was-was dirinya, tidak menengah dengan hatinya kepada hatar yang membawa kepada lain Allah. Jadilah ia dari makhluk seolah tidak ada. Dari segala penyakit dirinya bersih. Dari segala memandang tempat dan segala waktu. Dan daripada segala memandang tempat dan segala waktu tidak ada di hatinya. Berkekalan di dalam sir hatinya serta Allah. Berhak ia pada tiap-tiap waktu kepada Allah kembali. Jadilah ia seolah-olah dapat ilham dari jihad Allah. Allah mengenalkan rahasianya pada yang berlaku di seluruh kadarnya, takdirnya. Dinamailah hasil ketika itu orang ta'arif. Dinamailah hal dirinya ma'rifah. Dengan sekadar jauhnya dirinya, dimandang dirinya, maka hasillah makrifahnya dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Sebagian tanda orang makrifah dengan Allah, mendapatnya ia sangat bangga dari Allah, bertambah makrifatnya, bertambah bangganya. Dan makrifat itu mewajibkan ketenangan di dalam dirinya. Artinya tergantung pemberian Allah dan tergantung karena ma'rifat itu kada sama. Karena kada samanya tadi sehingga kada bisa kita menilai orang. Dan kalau menilai orang itu ma'rifat itu Allah Ta'ala cikung. Karena hubungannya kenal kepada Allah, bukan kenal kepada makhluk. Bila rabiyakum asusi hal yastasu ala bisya'in ghairallah fahal yara ghairallah fayastasu bihi. Adakah merasa senang orang arif billah dengan sesuatu selain Allah? Berkatalah biyakum. Adakah ia memandang selain Allah? Maka ia bisa merasa senang dengan dia. Tapi kalau dikata orang ini yang sudah asya kabianil fana wa zawal. Bagaimana ia memandang sesuatu? Beliau berkata dengan pandangan fana wazawa dan tidak ada. Fana hancur, zawal tidak ada. Bagaimana seseorang dikatakan billah, nyawa dikutuk orang tadi, sedangkan ia bisa cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta kepada keluarganya. Ya, padahal karena cinta sangat kepada Allah. Dan hanya sebenarnya adalah orang arif billah itu ada berisi pandangan cinta selain kepada Allah, sehingga tidak ada memandang anak dan tidak ada memandang istri, tidak ada memandang kawan dan keluarga. Ia cinta sama tanya kepada Allah karena sesuatu itu dipandangnya kadang
Maka pandangannya itulah yang berada di dalam jiwanya. Badannya ini begaul tapi jiwanya hanya kepada Allah. Kalau kita melihat ada dengan kawannya, itu kan urusan Allah Ta'ala yang tahu. Jiwa, badan sangat jauh bedanya antara langit dan bumi. Badan jauh di bawah, jiwa jauh di atas. Badannya ini ya mulai kayak bumi hancur, air, angin, api, kawanannya. Di jiwanya ada pencipta jasa mata, itulah makna ma'rifah. Lalu secara jahir ada danang kawannya orang ma'rifat pada Allah. Kayak apa? Jiwanya itu beserta Allah terus menerus. Badannya di kemana arahnya itu. Nah, kesimpulannya bisa ma'rifat dengan anugerah Allah juga, sehingga tidak kau menilai kita kepada manusia. Karena kau menilai manusia, urusan Allah Ta'ala dan makhluknya, dan Allah menyimpan rahasianya di makhluknya. Ada kau menilai orang ibadah itu ma'rifat belum tentu, orang maksiat itu ma'rifat belum tentu. Maksiat dan ibadah itu gawian luar, gawian badan. Ma'rifat ini kan di situ ada. Ini yang makanya itu bukan ilmu. Pada jahirnya kan tidak sama sekali ya gawian, itu kan. Kalau di mana ya orang sama-sama di hadrah Allah, lalu kan ada lupa di hadrah ngarannya. Tapi siapa kawan mengaku itu ada dengan kawannya, kecuali memang Allah yang mengakuinya kan kayak itu. Manusia boleh aja mengaku apa aja, tapi akuannya cara bahasa kita kan bujur, karena akuan orang alam. Jika Allah yang mengakuinya itu yang iya. Nah, situlah maknanya tidak kenal kepada aulia kecuali Allah yang maulanya. Adapun orang aulia kenal kepada aulia itu hanya sifatnya. Jadi sifat seseorang itu ada menunjukkan bahwa itu wali Allah Ta'ala. Ujar orang wali itu juga. Nah lalu la ya'rifu wali, tapi itu sifatnya aja. Yang sebenarnya itu Allah Ta'ala disaiku. Karena hadisnya itu Allah Ta'ala menyembunyikan aulianya pada makhluknya. Artinya menyembunyikan itu makhluk ada kenal kan itu. Ada yang tahunya orang yang di masjid aja tuh enggak tahu, orang yang di tempat yang ada bagus aja tuh ada tahunya. Allah Ta'ala mengampunnya. Kayak apa ada kawan sehingga kitanya ini sudah ada usaha ikut campur urusan Allah, cukup kita aja gawe sudah. Kalau buat alif tayyar sayyar alif tabki'inhu ayatahu qalbuhu. Bermula arif billah itu seperti tayyar pesawat terbang. Ada dalam tahunnya di benua mana tentahnya kecuali si pilot. Wazaidu sayyarun, orang zuhud yang meninggalkan urusan dunia. Sayyarun itu seperti kendaraan mobil, kelihatan misalnya di kampungan. Wal arifu tabki'ainuhu, laul arif itu menangis dua matanya. Ayadahu qalbu, tetapi hatinya kada pernah menangis. Karena jiwanya tadi bukan di badan. Badan ini kenyataan daripada kelakuan besariahnya. Kalau rajul la ya'rif arifan, hatta yaqul al-adiyatu wal-bar wal-fajir, ashab yuziru kulla kalimat yasqi ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Berkata Imam Junaidi, tidaklah seorang ta'arif billah menjadi sebenar-benar billah sehingga jadilah ia seperti bumi. Menginjakkan dia oleh orang yang saleh dan orang fasik, karena ini akan dia melihat. Ada dia juga nama injaknya dan yang dilihatnya hanya Allah. Selalu sini pengalih. Ada daya orang saleh, ada orang fasik. Sehingga ia seperti awan menaungi sesuatu yang di bawahnya. Ada tahu sesuatu, manusia, binatang apa kan tahu juga. Sehingga ia seperti hujan menuangi orang yang cinta kepadanya dan orang yang kada cinta kepadanya. Hujan ada orang senang hujan, berarti orangnya memang memerlukan air. Ada orang kada senang hujan, berarti orangnya malah harus panas. Tapi hujan ya tahu kisah.
Nah, anaknya kada memandang orang itu. Ada memandang orang hidup ni memandang sudah apa gawian orang nak dipandang bukan gawian kita. Allah Yahya bin Mu'adz yakhruju 'ala min ad-dunya la yaqbu wa taruhu minha min syai'ain baqa'u 'ala nafsi wa sanu 'ala rabbih. Keluarlah arif itu dari dunia, tidak terputus berhajatnya daripadanya dari dua perkara, menangisnya atas dirinya, memujinya atas Tuhannya. Karena orang arif tadi hidupnya dengan Allah, bukan hidup dengan dunia, sehingga di waktu keluar daripada dunia tetap kayak itu juga. Menangisnya atas dirinya maknanya bahwa ternyata setelah dibuka rahasia oleh Allah, jiwa seseorang itu sekalinya rahasia Allah itu juga, jadi takajud kalau kesenangan kalau menangis. Ada jalur lain selain memuji Allah yang memberi, tapi ini jauh sangat di dalam. Yang mana daripada yashhadu bijat, sekalinya melihat ijatnya itu yashhadu bijat. Nah itu tadi kelebihan daripada orang yang mengenal Allah, dan sebahagian tanda orang yang mengenal Allah. Tidak ada satupun kawa berpura-pura kenal kepada Allah atau mengenal kada dengan kawanya. Ada kawan, kalau bang diulah-ulah, nah ini dihafalin, dia diulah gini kita kayak itu kada kawan. Karena itu lain gawian. Kita kan gawian kita, ini gawian orang. Nah di situ orang ada yang masih mengaku ilmu makrifat tinggi, nah itu akuan ini aja. Mana ada? Dibodohi oleh catatan daripada catatan orang Bali, catatan membodohi orang. Karena yang membaca orang bodoh, lalu memakaikan diri pada catatan itu jalan aja. Cuma begitu membaca lalu sudah kayak kita jadinya, nah itulah kesalahan. Dan itu kan yang terbanyak, mulai di Banjar sampai di Samarinda Balikpapan. Bagaimana orang ada usaha mengaji, baca kitab-kitab itu baru jadi Tuhan. Jadi kita membaca kitab ini rendah pandangannya, ada bapaknya itu. Padahal nang inyanya itu nang kata coba ilmu, itulah maknanya ngalih. Jahil, ada jahil disebut jahil murakab. Kada mengenal bahwa dirinya itu jahil. Kada tahu bahwa seorang itu kada mengerti itu kada tahu. Jahil merakab ngarannya. Dan itu yang sangat ditakuti oleh seluruh orang alim. Orang mengaji yang mondok kemudian mengaji kampung pandang ditakuti orang, kada kita merasa makrifat sekalinya kada. Kita merasa alim sekalinya kada. Kita merasa ahli ibadah sekalinya kada. Kita merasa mengingat Allah sekalinya kada. Nah ini yang jahil merakab. Lalu itulah menghabiskan umur dalam perbaiki. Lalu yang dituntut ilmu memperbaiki diri, yaitu disebut tasawuf ngaran. Tasawuf itu dua, ada tasawuf hak, ada tasawuf batal. Tasawuf hak yang dalilnya adalah kada keluar Quran dan hadis dan ijma ulama yang dipimpin oleh Imam Junaidi al-Baghdadi. Tasawuf yang batal sesat bisa, yaitu keluar dari Quran dan hadis dan keluar ijma. Sebahagiannya yang nyata yaitu Jabariyah, yaitu orang yang mengaku dirinya ya Tuhan. Sebahagiannya ya Qadariyah yang mengaku bahwa hamba ini memberi bekas. Ini yang sangat ngalih memakai.
Biar kita taruh ke atas jadi Tuhan, taruh ke bawah jadi hamba. Kedua-duanya jadi sesat lah. Jadi Tuhan Jabariyah, jadi hamba Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah. Lain Jabariyah, lain juga Qadariyah. Malih pahamannya. Artinya seperti itulah lalu pada jahil sangat susahnya ilmu yang dituntut dan sangat susahnya amaliyah-amaliyahnya itu karena mereka suluk. Ingkisau ma'rifah al-amah wa khassah angkasul ma'rifah abdi rabbihi al-amatil khassah wal'amah iqrar wahdaniyah tasdiqu bil ghaibi ka'annahu mu'ayyan. Al-khassah alladhi tujazibu bihal qulub ila mahbub yansau anha tabattulu lahu al-unsu bihi ta'ala wa tuma'ninatu bi dzikrihi wal hayya minhu wal haybatu lahu. Ma'rifat dhalata hiya 'ala al-matalib asnal mawahib. Ma'rifat kepada Allah jalannya terbagi dua, ada disebut amah umum, bisa dipakai siapa aja, baik orang alim kah, orang biasa kah, orang apakah boleh memakainya. Ada ma'rifah hasah, ada boleh ini karena memang orang yang dalam ilmunya. Nah disitulah Sayyidina Ali menjawab dengan syariah umum, kenal kepada Allah dengan mengenal diri, bukan dengan mengenal Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Nah itu umum kan, ada hasah, yaitu pengakuan umum itu dengan mengenal kepada Allah secara umum, pengakuan dengan Allah bersifat asa dan membenarkan dengan yang gaib seolah-olah nyata. Artinya ya iman, tauhid dan iman itu umum. Tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tiada yang berbuat melainkan Allah. Tiada yang hidup melainkan Allah. Tiada yang mawujud melainkan Allah. Itu umum sabadataan. Maka itu maknanya. Orang yang paling di bawah awam tiada yang disembah. Orang yang suluk pertama tiada yang berbuat. Orang suluk mutawasid tiada yang hidup. Orang suluk muntaha tiada yang mawujud. Tapi masih amah. Ada menasah itu yang ditarik dengan dia segala hati kepada yang dicintainya, terbitlah daripadanya taat dan jinak dengan dia, serta tentram dengan menyebutnya, malu daripadanya, sangat bahagia baginya. Bermula ma'rifat kepada Allah itu paling tinggi segala yang diperintah dan paling indah segala pemberian. Hasahana ini adalah jalannya melewati jalan makna Allah memberi. Jadi Allah memberi di hati, hasahana kadang melewati jalur itu, tapi melewati jalur pemberian Allah, yaitu cinta mahabbah tadi, lalu melewati Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, melewati itu hasah. Wal ma'ni biha ma yaqum min tajallah fi qulubi hawasih. Tahaqqaqa asraruhum bi ahdiyatihi lamma aqadallah alaihim sunnah wal syuhud Allahum alaihim maqdir wujud tanggama subhil anwar agaraku bil ma'ani wal asrar. Maknanya orang yang diberi Allah ma'rifah hasah yaitu menerima tajalli dari Allah kepada hati yang orang yang dicintainya. Tahqiqlah rahasia mereka dengan Allah bersifat asa. Alasannya karena ketika Allah mencurahkan daripada nur suhud batinnya, Allah perlihatkanlah akan mereka daripada yang tersembunyi rahasia wujud Allah. Maka tenggelamlah mereka di laut segala nur Allah. Dan karamlah mereka pada segala hakikat dan rahasia.
Nah itu disebut hasah, karena melewati kekasihnya itu hanya di beda Allah Ta'ala hasah dapat memandang dan sampai kepada Rasulullah SAW dan orang di bawah kadangnya. Nah itu yang disebut dengan hasah. Jadi perbedaan antara amah dan hasah itu ada beda. Dua-duanya itu hak datangnya dari Allah. Jangan dilihat pun haknya saja. Artinya kita tidak bisa juga memilih saya harus di sini saja. Itu sesuai dengan apa yang diberi Allah. Kitanya disuruh menuntut dan mengamalkan itunya. Adapun hasil daripada pemberian itu urusannya Allah Ta'ala. Cuma ini beliau bertanda aja. Tanda bahwa orang itu diberi ma'rifat umum dan orang diberi ma'rifat khasah. Al-ma'arifu jannatul majalah. Bermula ma'rifat itulah yang disebut surga yang disegerakan di waktu di dunia. Itu sambungannya. Allahu Amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.